Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam mugi-mugi tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita awali dulu dengan zikir biar nggak banyak pusing mikir sumbangan. Monggo dibuka zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adzabin finnari wa adzabin fil qabri. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Baik, sekarang 50 doa. Nomor 15. Doa saat mendapat kesulitan. Ini doanya umum, jadi bisa kesulitannya itu kalau
kesulitan harta, kesulitan hadapi problem atau masalah, sampai pun dapat omongan bisa dengan bacaan ini. Bacaannya diikuti. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus doa nomor 16, doa minta agar diangkat dari kesulitan. Ini pernah dibaca oleh Nabi Yunus ketika berada di kegelapan perut ikan. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta. Subhanaka. Inni kuntu minadh zalimin. Doa nomor 17, doa pelipur lara, penawar hati yang duka. Ini panjang. Allahumma inni abduk. Ibnu abdik. Ibnu amatik. Nasiyati biyadik. Madin fiyya hukmuk. Adlun fiyya qada'uk. As'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak an taj'alal qur'ana rabi'a qalbi wa nura sadri wa jala'a huzni wa dhahaba hammi. Baik. Buka. Saya sebelumnya kasih buku matan Abi Syuja sama apa lagi ya? Salah satu usul ya. Iya dah? Iya. Oh, berarti nanti pekan berikutnya ya. 2 sekaligus nanti ya. Nanti dibawa dua-duanya. Sekarang buka matan Abu Syuja dulu. Ini sudah pernah saya ngajar dari awal belum? Baru puasa sama zakat, Ji. Baik, buka halaman awal. Ada yang belum punya? Nanti nyusul ya. Masih ada lagi nggak situ ya? Mungkin nyusul ya. Baik, buka di halaman 24. Ayo halaman 20 dulu muqaddimahnya. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Saya baca aja. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Semoga Allah selalu melimpahkan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Al-Qadi Abu Syuja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani
Di garis bawah ibu itu nama penulisnya. Al-Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfahani berkata, beberapa orang teman, semoga Allah menjaga mereka, memintaku untuk mengerjakan sebuah kitab ringkas tentang fikih mazhab Syafi'i. Semoga rahmat dan keridhaan Allah Ta'ala terlimpahkan kepadanya, yaitu kepada Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yaitu meminta untuk membuat ringkasan fikih mazhab Syafi'i yang benar-benar ringkas dan pendek. Setebal ini itu masih ringkas dan pendek, karena ini setiap bab ada, sehingga mempermudah bagi pelajar dalam mempelajari dan menghafalnya. Mereka juga memintaku untuk memperbanyak bagian-bagiannya dan membatasi permasalahannya. Maka dari itu saya menyambutnya seraya mengharap pahala dan taufik dari Allah menuju kebenaran. Sesungguhnya Dia mampu melakukan apa yang diinginkannya, maha lemah lembut kepada para hambanya dan maha mengetahui. Nah, kita itu belajar, ini bukunya namanya Matan Abu Syuja'. Ini sama dengan Matan Al-Ghaya wa Takrib. Sama dengan Ghayatul Ikhtisar. Ini dasarnya mazhab apa? Syafi'i. Jadi kita pakai panduan mazhab untuk belajar fikih. Fikih itu dipelajari dengan mazhab, tujuannya untuk mempermudah ibadah, sehingga lebih belajar itu jadi praktis. Jadi belajar mazhab, ini mazhab ya. Belajar mazhab itu agar belajarnya lebih praktis, lebih singkat. Belajar lebih praktis dan ringkas. Itu nggak usah panjang-panjang belajarnya. Ibaratnya begini. Ringkasnya ya. Tadi sudah belum tadi? Matan. Saya kira tadi ngajar mahasiswa tadi. Ternyata ngajar ibu-ibu. Terlalu lama libur sih, jadi saya lupa. Ini dah. Ghayatul Ikhtisar. Sampai sini tuh yang terhapus? Coba catat dulu, catat. Ini buku fikih mazhab Syafi'i.
Kalau kita mau ke Wonosari itu dari pertigaan sawah terus sampai Jetis kemana? Itu kalau jenengan orang sini toh? Iya toh? Orang luar nggak tahu kan? Orang luar lewat mana? Namberan. Iya toh? Terus pertigaan Palian. Baru ketemu kan. Mana yang lebih ringkas? Itu. Orang luar kalau ngikut kita, dia manut aja. Pak, jenengan gak usah lihat Google Map, Pak. Gak usah lihat GPS itu. Kalau lihat Google Map nanti jenengan jauh, Pak. Jauh toh? Tapi tetap ketemunya sama. Ini nanti ketemunya di sini juga tuh. Ketemu. Iya, tapi kita duluan 20 menit. Paham ini? Tujuannya sama. Wonosari. Ini dari Warak nanti di sini. Sama tuh tujuannya kan? Tapi kita tempuh cara yang lebih ringkas. Kalau mau lebih panjang, mau sama juga, ya gak apa-apa lewat sini. Jalannya lebar, iso nyalip-nyalip, sampai juga. Nah, kalau kita dalam masalah ibadah, kadang kita butuh ringkas dulu. Saya mau buru-buru nih, mau cepat sampai. Yang penting saya sampai Wonosari. Nah, ibadat yang ringkas tadi, itu belajar mazhab. Belajar mazhab itu belum tahu dalil. Terus kalau dia sudah pintar, mungkin kendaraannya lebih besar, ya tahu bis besar kan nggak bisa lewat Belanda sini kan? Dia lewat sini kan? Ini nanti butuh dengan dalil-dalil lengkap itu, dalil Al-Quran, dalil hadis. Nah, itu baru butuh lengkap. Tujuannya sama. Ibu-ibu posisi yang mana? Yang mau ringkas ini apa mau yang panjang ini? Ringkas. Orang awam itu dia pingin jalan ringkas tapi tetap nyampe selamat. Iya kan? Kalau yang mau belajar lebih dalam, ya silakan dia pelajari dalil, nanti dia dalami lebih jauh lagi. Nanti dia tambah pelajari dalil, dia bahasa Arabnya mantap, usul fikihnya, nanti hadis-hadisnya lagi dia kuasai. Nah, tetap tujuannya sama juga, nyampe. Gitu. Paham ini ya? Jadi untuk lebih praktis dan apa? Ringkas. Dan mazhab di sini ini sudah dari ulama terpercaya. Itu bukan ulama kaleng-kaleng, itu tuh bukan baru keluar dari apa kalau di TV itu lomba dai itu apa namanya itu. Lomba-lomba dai ini ini sudah ulama tersohor dari dulu. Ini kita sumbernya itu dari ulama mazhab. Yang paham apa? Dalil. Tanpa ibu-ibu tahu dalilnya dulu. Yang penting ya bisa pahami ibadah. Dalilnya nanti belakangan. Itu sama persis seperti ibu-ibu lagi beli gamis. Persis itu. Kau tahu? Nah, coba. Jadi kan beli gamis itu, memutuskan beli gamis itu sudah tahu detail semuanya atau cuma percaya saja? Rata-rata beli loh. Sudah tahu detail? Jadi kan tahu itu asal bahannya dari mana, bahannya itu bagus atau tidak. Wah, ini bahannya itu gimana? Untuk nahan panas seperti apa, dingin bagaimana, tahu kayak gitu Bu? Atau asal beli?
Yang penting senang, tapi sudah tahu orang yang jual itu nah, oh ini pokoknya dia nih, kalau dia yang jual itu, oh tak percaya, tenan tuh bagus itu. Atau ngikut yang lain, oh si A ini pakai ini terus dia, saya ikut percaya juga sama dengan dia juga. Betul tak? Betul tak? Betul. Jadi kan nggak mungkin cari, Mbak kasih tahu saya detailnya Mbak. Ini bahannya kayak apa ini? Rata-rata nggak kayak gitu. Sama dengan beli HP juga itu. Apa tahu fungsi-fungsi dalam HP semuanya apa, Bu? Wah, kalau HP ini jelas nih, HP ini. Tenan ini. Wes ngerti tombol-tombolnya? Pas dengan beli itu apa? Bengong pas lihat. Iki kepiye caranya iki ya? Lebih banyak apanya coba? Lebih banyak tidak tahunya toh? Kenapa beli? Apa tahu dari mana? Percaya. Bukan kan beli HP, pasti ini iki bagus iki. Mereknya apa? Oh si S mereknya itu. Percaya enggak? Sudah banyak yang pakai, terbukti itu. Tahu detailnya enggak? Enggak tahu. Wong tombol matikan aja pas beli enggak tahu itu tombol matikan itu gimana nyalakannya. Jadi kan nggak cari-cari di YouTube dulu kok, ini cara nyalakannya gimana, cara matikannya gimana, ya tak? Pelajari detail secara utuh dari awal sampai akhir. Pernah kayak gitu? Atau langsung beli? Langsung beli. Kenapa? Sudah saya percaya ini. Nah, itu sama seperti kita belajar madhab. Yang penting percaya dulu. Nggak mesti banyak tahu dah. Dalil, tujuannya apa? Ya sama dengan HP. Yang penting saya punya HP. Nanti pusingnya belakangan ada apa-apa. Sebenarnya punya. Terus nanti kalau mau gimana? Ya nanti tanya aja. Kita cari di YouTube, pelajari. Dapat hasilnya bisa pakai nggak? Sama. Nah, kita siap praktekkan kayak gitu aja. Jadi kenapa kita belajar mazhab? Karena ikut ulama yang sudah paham dalil. Namun apakah kita wajib belajar mazhab? Tidak juga. Tapi mazhab ini membantu untuk kita ibadah. Lebih ringkas tadi. Dan kalau sebenarnya kalau ibu-ibu itu nggak punya mazhab, mazhab jenengan itu cuma mazhabnya itu siapa? Ya ustadz ngomong apa ya tak ikut. Nah itu pasti. Iya nah? Kalau enggak, kalau jenengan ini paling ya pakai perasaan sendiri aja. Wes iki wae wes ora apa-apa nih. Nah. Itu ujung-ujungnya itu, ya wes pakai perasaan aja itu. Itu berarti pakai mazhabmu sendiri itu. Maka orang nggak bisa lepas dari mazhab, nggak bisa. Kalau nggak dia ikut mazhab yang 4, ya Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Kalau nggak ya gurunya itu. Gurunya siapa? Kalau nggak dia pakai perasaan dia sendiri itu. Mazhab dia sendiri berarti dia buat-buat. Pasti itu. Gitu aja. Nah itu kenapa yang melatar belakangi kita pelajari fikih madhab. Lebih ringkas. Yang penting paham. Terus bisa dipraktekkan. Diamalkan. Nah waktunya ringkas. Daripada jenengan nanti buka-buka hadis yang begitu panjang lebar. Untuk memahami hadisnya juga butuh pemahaman lagi. Nggak bisa nafsirkan. Nah sekarang buka halaman 24. Sudah? Sekarang ikuti saya. Macam-macam air. Al-miyahu allati yajuzu bihat tathiru
sab'u miyahin. Ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul salji wa ma'ul barodi. Sekarang diikuti artinya. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7, yaitu 1. Air hujan, 2. Air laut, 3. Air sungai, 4. Air sumur, 5. Air mata air, 6. Air salju, 7. Air embun. Embun tahu ya? Air embun tahu ya? Ya, embunnya dikumpulin ya bisa jadi air juga. Ya, lihat. Nah, 7 ini jangan beri catatan. 7 air ini suci dan boleh digunakan berwudu. 7 air ini suci dan boleh digunakan untuk apa? Berwudu. Dan coba lihat di sini, ini semua air-air asli itu. Itu masih air-air yang asli atau air murni, air mutlak. Ya asalnya air dapat dari situ gitu. Hujan, nah itu masih turun itu murni dari atas. Air laut, tuh ada di laut tuh murni itu. Air sungai, sungai berarti turun tuh dari gunung turun. Air sumur, sumur juga kan digali itu ke bawah, dapati air, nah keluar tuh dimanfaatin. Terus ada mata air juga sumber air itu. Terus air apa lagi? Salju, salju juga masih murni dari cuaca yang dingin, ada salju terkumpul. Ya, kalau air salju mau dipakai ya didinginkan dulu dapat air, kok didinginkan sih? Panasin dulu nanti jadi mencair jadi air baru kemudian dipakai. Nah, ada juga air embun masih murni juga. Ya, ini 7 air ini murni. Ya, tadi ya, 7 air ini airnya suci dan bisa digunakan untuk berwudu, sekalian untuk mandi juga. Mana yang jenengan belum pernah gunakan untuk berwudu? Coba air apa? Salju. Laut juga mungkin belum pernah kan? Belum. Embun? Belum juga. Nah, itu masih suci. Mata air? Gimana mata air? Oh, telaga dulu ada. Nah, sekarang ikuti lagi yang berikutnya. Summal miyahu ala arba'ati aqsamin. Tahirun mutahhirun ghairu makruhin wa huwal ma'ul mutlaq wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwal ma'ul musyammas wa tahirun ghairu mutahhirin wa huwal ma'ul musta'mal wal mutaghayyiru bima khalatahu minat tahirati
Stop, sampai situ dulu. Sekarang diikuti artinya. Kemudian kedudukan air itu dibagi menjadi 4. 1. Air yang suci dan menyucikan serta tidak makruh untuk bersuci. Air ini disebut juga air mutlak. Nah, ini air jenis pertamanya. Suci, menyucikan. Suci itu maksudnya gini, suci. Ini airnya suci. Saya sentuh boleh. Menyucikan. Airnya ini bisa menyucikan badan kita. Berarti kita pakai berwudu boleh. Ada air yang suci, dipegang boleh, diminum boleh, namun tidak menyucikan, Bu. Contoh apa? Air teh. Iya toh? Sentuh boleh nggak? Boleh. Minum boleh nggak? Pakai wudhu? Nggak. Nah itu. Paham ya, menyucikan ya? Menyucikan berarti saya mau sucikan yang lain bisa dengan air ini. Saya sucikan badan saya kena belum berwudu, akhirnya bisa suci dengan berwudu. Atau belum mandi junub, bisa suci dengan mandi junub dengan air ini. Itu namanya menyucikan. Serta apa? Tidak makruh untuk bersuci dengannya. Berarti dari sisi penggunaan boleh. Tidak makruh. Air ini namanya air apa? Air mutlak. Di garis bawah situ air mutlak. Air mutlak itu ya air-air yang masih asli. Tadi yang 7 tadi itu semuanya air mutlak. Air hujan, air laut, air sungai, air mutlak semua itu. Nah, sekarang diikuti lagi. 2. Air suci dan menyucikan yang makruh, yaitu air musyammas. Air musyammas. Lihat catatan kaki, air musyammas adalah air yang dipanaskan dalam bejana logam dengan memakai panas matahari. Berarti air yang dipanaskan dengan terik matahari. Coba lihat di situ rinciannya. Air musyammas itu apa? Lihat. Airnya suci. Menyucikan enggak? Menyucikan. Namun apa? Makruh. Makruh dari sisi digunakan. Maka maksud pendapat ini adalah makruh digunakan. Jadi baiknya ditinggalkan. Tapi beri catatan di situ, yang tepat seperti pendapat Imam Nawawi. Beri catatan yang tepat seperti pendapat Imam Nawawi, air musyammas tidak makruh. Saya ulang ya, yang tepat seperti pendapat Imam Nawawi, air musyammas itu tidak makruh. Nah, mirip dengan ini, Bu. Ini kan air yang kena terik matahari tadi ya, dipanaskan dalam bejana logam dengan memakai panas matahari. Yang ada kalau zaman ini itu menggunakan air panas atau air hangat untuk berwudu.
Nah, jenengan tambahkan catatan. Dimakruhkan menggunakan air yang sangat-sangat panas atau sangat-sangat dingin untuk berwudu. Bu, coba kalau jenengan pakai air panas ya. Nah, lihat nih. Ini air panasnya nyala nih. Apa yang terjadi, Bu? Nah, itu. Sempurna enggak berarti? Enggak. Dia gini terus. Waduh. Nah, kalau sampai di tangan misalnya ya, tangan dia gini. Nah, itu cepat. Ada yang enggak kena. Itu kenapa makruh? Berarti kalau hangatnya tidak terlalu panas sekali, masih boleh-boleh saja. Jadi kendalanya itu cuma bisa nggak sempurna ketika berwudu dengan air panas atau hangat tadi gitu. Kalau masih bisa sempurna karena tidak terlalu panas berarti boleh digunakan untuk berwudu. Mandi dengan air hangat berarti gimana? Mandi junub lah, mandi junub, bersuci itu. Boleh nggak? Boleh. Yang penting nggak terlalu panas sekali. Kalau terlalu panas sekali kita sendiri nggak berani. Kalau ada hangat-hangatnya dikit, ya, nah itu berani kalau dalam keadaan dingin misalnya. Sekarang lihat yang ketiga di halaman berikutnya. Yang ketiga, air suci namun tidak menyucikan. Air suci namun tidak menyucikan. Paham maksudnya ya? Tadi ya. Suci berarti boleh disentuh toh? Tidak menyucikan berarti tidak bisa membuat yang lain jadi suci. Nah, di sini ada dua. Rinciannya ada dua lagi. Di nomor 3 ini ada dua, Bu. Yang pertama, air musta'mal. Yang kedua itu air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Nah, coba saya jelaskan yang kedua dulu itu. Saya ulang, yang pertama tadi apa? Air musta'mal. Yang kedua air yang berubah karena bercampur dengan benda-benda suci lainnya. Nih, air putih. Dimasukkan kopi. Jadi air apa? Air kopi. Air kopi. Kopinya suci enggak? Suci. Masukin di situ, airnya masih suci. Tapi tidak bisa digunakan untuk wudu, untuk mandi junub. Nah, yang kedua itu jangan beri contoh. Contoh air kopi, air teh. Air sabun kalau sabunnya dominan. Ya sampai berubah putih lah jadi air sabun. Kalau cuma sedikit aja kan jenengan masih sebut itu air. Karena kalau cuma sekadar bercampur, di kamar mandi campur semua tuh air dengan sabun-sabun itu. Ini ya, paham yang kedua ya. Nah sekarang yang pertama itu namanya air musta'mal. Air musta'mal itu air bekas berwudu atau bekas bersuci. Kecuali yang masih di dalam anggota tubuh yang sama. Nah, lihat nih tangan. Saya tarik sini ya. Ada kemungkinan nggak bekas kena lagi? Nah, itu nggak masalah. Saya wudu kan? Nah, saya begini aja sudah bekas tuh loh. Tapi masih dalam anggota wudu yang sama, nggak masalah. Berarti yang dimaksud apa, Bu? Air musta'mal. Jenengan wudu, ada ember lagi di bawah toh? Nah, yang di ember ini jenengan pakai lagi untuk berwudu.
Kalau menurut pendapat ini air mustakmal suci, namun apa? Tidak menyucikan. Maka kalau mau cari amannya, yang sudah jatuh habis wudhu tidak dipakai lagi. Saya ulang ya. Tadi wudhu toh, jatuh di wadah ember tadi ya. Nah, kalau jenengan pakai untuk wudhu lagi itu baiknya dihindari. Namun kalau pakai untuk yang lainnya ini tertampung ya. Jenengan pakai lagi untuk mandi pagi, gak masalah. Ya suci kok, itu sama dengan air teh tadi itu. Iya kan? Pakai untuk yang lain boleh. Kita kan bahas tentang apa tadi? Menyucikan. Berarti tidak pakai lagi untuk apa? Wudu atau mandi junub. Ambil langsung dari? Baik, ambil lagi. Jatuh enggak di situ? Nah, kalau tidak sengaja jatuh enggak masalah. Kalau tidak sengaja jatuh enggak masalah. Nanti ada tambahan satu bahasan kaitan dengan itu besok tentang air dua kullah. Itu air dua kullah namanya. Nanti masuk dalam pembahasan air dua kullah. Baik, baru 3 ya. Kurang satu lagi yang keempat. Ya, kurang satu lagi yang keempat. Besok siap-siap dibaca sebelum pelajaran dimulai. Nanti tak tanya. Harus bisa jawab. Baik. Cukup, ada lagi nanya? Nah, untuk mengurangi beban hidup ibu-ibu, setelah kajian ini disiapkan untuk sajian makan sore super enak. Bakso. Kan enak toh ya toh. Enak. Alhamdulillah. Kurangi pikiran kan? Iya, beban. Nanti ke ruang utara sudah disiapkan bakso. Baik, kita cukupkan. Kita tutup, kalian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.